Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menerangkan tentang gelombang elektromagnetik. Nama saya Firman Syarifuddin selaku moderator. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya M. Febri Kurniawan. Berikut adalah peta konsep dari gelombang. Bisa dilihat sendiri ya. Bab 1. Hipotesis Maxwell. Sebuah hipotesis bila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka seharusnya perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Gejala-gejala kelistrikan dan kemagnetan erat hubungannya satu sama lain. Hal ini tampak pada gejala-gejala sebagai berikut. Nomor 1, muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Gejala nomor 2, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Gejala nomor 3, yaitu perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Pada ketiga teori ini terdapat hubungan antara listrik dengan medan magnet. Muatan listrik yang diam menghasilkan medan magnet. Muatan listrik yang bergerak dapat menghasilkan medan magnetik. Perubahan medan magnetik akan menghasilkan medan listrik. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bahwa perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya. Perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Bisa dilihat pada gambar di sini. Menurut perhitungan Maxwell, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik dan permeabilitas magnet. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Anda ketahui bahwa nilai 0 sebesar 8,85 kali 10 kurangi 12 C2 NM2 dan nilai 0 sebesar 12,60 dikali 10 kurangi 6 BBAM. Jika kedua nilai ini Anda masukkan ke persamaan di atas, maka diperoleh nilai kecepatan gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 1018 meter per sekon. Besar kecepatan ini sama dengan besar kecepatan perambatan cahaya di ruang hampa. James Clerk Maxwell berkata, "Saya telah melihat ke dalam kebanyakan sistem filosofis dan saya telah melihat bahwa tidak ada yang akan berhasil tanpa Tuhan." Nah, untuk yang kedua, sifat spektrum dan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik juga memiliki sifat yang kurang lebih hampir sama. Adapun sifat dari gelombang elektromagnetik antara lain dapat merambat di ruang hampa, merupakan gelombang transversal, mengalami pemantulan refleksi, mengalami pembiasaan atau refleksi, mengalami interferensi, mengalami lenturan atau difraksi, dan arah rambatannya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Contohnya berikut adalah gambar-gambar. Yang pertama, cahaya. Kedua, gelombang radio. Tiga, sinar X. Dan keempat, sinar gamma. Keterangan: berbagai jenis gelombang elektromagnetik tersebut hanya berbeda dalam frekuensi dan panjang gelombangnya. Hubungan kecepatan perambatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang dinyatakan sebagai berikut. Karakteristik dan aplikasi gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik tampak memiliki warna yang beda disebabkan perbedaan frekuensi gelombang. 1. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu antara 1020 Hz sampai 1025 Hz. Panjang gelombangnya berkisar antara 10 sampai 5 nm sampai
0,1 nm. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam waktu reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap pada jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mantul dan kanker. 2. Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 1020 Hz. Panjang gelombangnya 10 sampai dengan 11 sampai 10 sampai 8 m. Sinar sama dengan sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Sinar X dihasilkan dari elektron yang terletak di bagian dalam kulit elektron atom atau dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menimbulkan logam. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran seperti untuk memotret kedudukan tulang, dan bidang industri dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Sinar X mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Sinar ini mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Pemeriksaan anggota tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena membahayakan. Contoh sinar X. 3. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Panjang gelombangnya antara 10 nm sampai 100 nm. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. 4. Cahaya. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendak dalam spektrum berseusian dengan cahaya violet dalam kurung ungu, dan yang terpanjang bersesuai dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak di antara kedua batas tersebut. Perhatikan tabel di bawah. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat apotik pada bidang telekomunikasi. 5. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atau bahaya yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi khas. 6. Radar atau gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1010 Hz. Panjang gelombangnya kira-kira 3 mm. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar dalam kurung radio detection and ranging. Manradar adalah delta T kecepatan perambatan radar C. Maka jarak sasaran dari pemancaran radar dapat ditentukan dengan persamaan berikut. S sama dengan C sama dengan kali delta T bagi 2. 7. Gelombang radioaktif. Gelombang radio mempunyai frekuensi antara 104 Hz sampai 109 Hz. Gelombang televisi frekuensi sedikit lebih tinggi dari gelombang radio. Gelombang ini diaplikasikan sebagai alat komunikasi, sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. 1. Informasi yang dipancarkan oleh antena yang berupa suara di bawah gelombang radio berupa perubahan amplitudo yang disebut amplitudo modulasi AM. Gelombang amplitudo modulasi mempunyai frekuensi antara 104 Hz sampai 107 Hz. Gelombang tersebut memiliki sifat mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi, sehingga mampu mencapai jangkauan yang sangat jauh dari stasiun pemancar radio. Kelemahan gelombang radio AM adalah sering terganggu oleh gejala kelistrikan di udara, sehingga gelombang yang ditangkap pesawat
radio kadang terdengar berisik. Kedua, gelombang radio FM dan mempunyai frekuensi sekitar 108 Hz. Radio FM menggunakan gelombang ini sebagai pembawa berita atau informasi. Informasi dibawa dengan cara frekuensi modulasi FM. 3. Gelombang televisi. Gelombang televisi lebih tinggi frekuensinya dari gelombang radio FM. Sebagaimana gelombang radio FM, gelombang televisi membawa informasi gambar dan suara. Gelombang ini tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer bumi, sehingga diperlukan penghubung dengan satelit atau di permukaan bumi untuk tempat yang sangat jauh. Ya, itu saja yang bisa kami presentasikan. Kesekian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.